Perkenalkan, nama saya Andri Berliana dengan NIM 228823006. Di sini saya akan mereview buku bab 1 tentang mengislamkan Jawa, sejarah Islamisasi di Jawa, dan penentangnya dari 1930 hingga sekarang yang ditulis oleh M.C. Rickleves. Jadi di bab 1 ini menjelaskan tentang masyarakat Jawa ini sudah mengembangkan sebuah budaya literer dan religius yang canggih, serta diperintah oleh kaum elit untuk yang sudah berpikiran maju. Dan sebelum mengenal Islam atau munculnya Islam pertama kalinya dalam masyarakat Jawa pada abad ke-14, pembahasan dalam buku ini gak cukup berat dan tidak bisa dibaca sekali, tapi harus berkali-kali untuk memahami apa yang dimaksud dari buku tersebut. Nah, di buku ini juga dijelaskan nih tentang sebelum abad ke-14 kalau kaum muslim ini telah berkelana sampai ke Pulau Jawa. Dan bisa jadi juga terdapat orang-orang Jawa ini yang sudah masuk ke agama Islam, dan bukti pertamanya itu ya peninggalan dari nisan-nisan berupa nisan. Terus di dalam bab 1 juga ada subbabnya, yaitu tentang menciptakan sintesis mistik. Tahulah kalau mistik itu seperti kayak tahayul atau ya semacam itu. Dan ada 3 pilar utama dasar dari sintesis mistik itu. Pertama, yaitu adanya suatu kesadaran identitas Islami yang berat. Menjadi orang Jawa berarti menjadi muslim. Jadi maksudnya itu kalau ceritanya kamu Jawa berarti kamu muslim. Terus yang kedua, pelaksanaan 5 rukun ritual dalam Islam, mengucap syahadat, terus sholat 5 kali sehari, dan membayar zakat dan lain-lainnya. Terus yang terakhir itu terlepas dari kemungkinan munculnya kontradiksi dengan 2 pilar pertama, penerimaan terhadap realitas, kekuasaan spiritual khas Jawa seperti Ratu Kidul, dan pada dasar itu makhluk adikodrati yang lebih rendah. Terus puncak ekspresi simbolik dari sintesis mistik ini munculnya kitab dan tokoh yang dipandang agung. Salah satunya itu ada pangeran dari asal Yogyakarta, yaitu dari pangerannya namanya Dipanegara kalau nggak salah. Sorry. Nah, buku ini juga menceritakan tentang perang. Jadi Pangeran Dipanegara ini berperang sama pihak keraton dan juga Belanda. Terus juga ada namanya Perang Jawa. Nah, Perang Jawa ini konflik yang sangat besar dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dan pada 1850-an, ketiga pilar pada sintesis mistik ini, identifikasi orang Jawa sebagai orang muslim, pelaksanaan 5 rukun Islam secara luas, dan penerimaan terhadap realitas kekuatan roh-roh lokal mulai dapat menentang. Dan subbab kedua yaitu tentang polarisasi masyarakat Jawa. Jadi kaum muslim Jawa itu telah berpegang teguh pada ajaran Islam, menyebut diri mereka sendiri itu putihan. Jadi ada 2 golongan, ada namanya golongan putihan dan golongan abangan. Jadi kalau golongan putihan ini golongan yang kaum elit gitu, kayak yang rapi, berkelas, dan mereka tuh kayak orang-orang kaya dan mereka tuh menaati ajaran agama Islam. Berbeda halnya dengan golongan kaum abangan. Kalau kaum abangan ini kaum agama Islam yang lebih rendah dan tidak menaati perintah ajaran agama Islam. Mungkin sekian dari review buku bab 1 saya. Sekian, terima kasih.